Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan program hafalan Al-Quran. Surah Kaf. Sesi ketiga. Pengadilan Mahsyar. Ketika tirai penutup dibuka. Mari kita masuk ke bagian ayat 23 sampai 26. Di bagian ini, suasana berubah menjadi suasana pengadilan yang sangat mencekam. Kita akan mendengar kesaksian malaikat dan perintah tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaksian malaikat pencatat, ayat 23. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan amal yang ada di sisiku yang telah siap. Poin tadabbur. Qarin di sini adalah malaikat pengawas yang setia menemani manusia selama di dunia. Ia datang membawa berkas laporan yang sudah lengkap dan tidak bisa dibantah lagi. Perintah melemparkan ke neraka. Ayat 24-26. Di sini, Allah memberikan perintah kepada malaikat, penggiring dan saksi, untuk mengeksekusi hukuman bagi orang-orang dengan kriteria tertentu. Alqiya fi jahannama, kulla kafarin anid. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam, setiap orang yang sangat kafir dan keras kepala. Ayat 24. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, lagi ragu-ragu. Ayat 25. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara, fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat keras. Ayat 26. Analisis kriteria penghuni neraka dalam ayat ini. Allah menyebutkan 5 sifat buruk yang membuat seseorang layak dilemparkan ke jahanam menurut ayat-ayat ini. Kafarin anid, sudah kafir, sombong penentang pula. Manna'il lil khair, menghalangi kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mu'tadin, melampaui batas, menzolimi orang lain. Murib, ragu-ragu, tidak punya keyakinan tetap pada kebenaran. Musyrik, menyekutukan Allah. Tips menghafal bagian ini. Fokus pada kata kerja. Perhatikan kata alqiya, lemparkanlah oleh kamu berdua. Ini adalah perintah kepada 2 malaikat, penggiring dan saksi. Rima akhir. Kembali lagi ke pola id. Atid, siap. Anid, keras kepala. Murib, ragu-ragu. Syadid, keras atau pedih. Hati-hati idgham. Pada ayat 25, ada rentetan tanwin. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Latih dengungnya agar pas. Ringkasan kosakata. Qarin, teman pendamping dalam konteks ini malaikat. Alqiya, lemparkanlah oleh kalian berdua. Anid, pembangkang atau keras kepala. Manna'a, sangat penghalang. Murib, orang yang bimbang atau ragu. Refleksi. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hukuman Allah bukan tanpa alasan. Ada berkas atid yang lengkap dan sifat-sifat buruk yang jelas. Ini adalah pengingat agar kita menjauhi sifat pembangkang dan keraguan dalam iman. Setelah ini, di ayat 27-29 akan terjadi dialog yang sangat menarik. Pertengkaran antara manusia dengan teman setannya. Qarin dari golongan jin di hadapan Allah. Lanjut ke babak pertengkaran ini. Mari kita masuk ke bagian ayat 27 sampai 29. Ini adalah salah satu bagian yang paling dramatis, di mana terjadi aksi lepas tangan dan saling menyalahkan antara manusia dan pendampingnya dari golongan setan. Pertengkaran di hadapan Allah. Ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Teman pendampingnya, setan, berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya secara paksa.
tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Poin tadabbur. Jika pada ayat 23 Qarin adalah malaikat, saksi, maka Qarin di ayat ini adalah setan yang ditugaskan menggoda manusia. Di pengadilan Allah, setan membela diri. Ia mengaku hanya membisikkan, tapi manusianya lah yang memilih untuk sesat. Putusan Allah, ayat 28. Qala la takhtashimu ladayyah wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal aku telah menyampaikan ancaman kepadamu sebelumnya. Poin tadabbur. Allah menghentikan pertengkaran itu karena sudah terlambat. Semua peringatan sudah disampaikan lewat Rasul dan kitab-kitab di dunia. Ketetapan yang tak berubah. Ayat 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzolimi hamba-hambaku. Poin tadabbur. Allah Maha Adil. Siksaan yang mereka terima adalah hasil dari pilihan mereka sendiri, bukan karena Allah ingin menzolimi hambanya. Tips menghafal bagian ini. Dramatisasi dialog. Bayangkan ini sebagai sebuah adegan pengadilan. Ayat 27. Pembelaan setan. Setan ngeles. Ayat 28. Teguran Allah. Jangan bertengkar. Ayat 29. Finalitas hukum. Keputusanku tetap. Rima akhir. Tetap konsisten dengan rima ib. Baib, waib, abib. Ini sangat membantu menjaga alur hafalanmu. Hati-hati iklab. Pada ayat 27, ada bolalim ba'id. Tanwin bertemu ba. Pastikan bunyi M-nya jelas dan mendengu. Ringkasan kosakata. Athghaituhu. Aku membuatnya melampaui batas atau menyesatkannya. Dolalim ba'id. Kesesatan yang sangat jauh. La tahtasimu. Janganlah kalian bertengkar. Ma yubaddalu, tidak dapat diubah atau diganti. Bidhollam, maha menzolimi. Allah menafikan sifat ini dari dirinya. Refleksi. Bagian ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pilihan kita sekarang. Nanti di akhirat, menyalahkan lingkungan, menyalahkan teman, bahkan menyalahkan setan pun tidak akan berguna. Karena keputusan Allah sudah final berdasarkan apa yang kita kerjakan. Setelah ketegangan pengadilan ini, di ayat 30, kita akan melihat dialog antara Allah dengan neraka jahanam yang seolah-olah lapar dan selalu bertanya, masih ada tambahan? Siap lanjut ke ayat 30 yang sangat legendaris ini? Mari kita masuk ke ayat 30-35. Bagian ini merupakan transisi yang sangat kontras. Dimulai dengan gambaran neraka yang lapar, lalu ditutup dengan gambaran surga yang penuh kedamaian bagi orang yang bertaubat. Dialog Allah dengan neraka. Ayat 30. Yauma naqulu li jahannama halim talati, wa taqulu hal mim mazid. Ingatlah, pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dan ia menjawab, apakah masih ada tambahan? Poin tadabbur. Ini adalah ayat yang sangat menggetarkan. Neraka digambarkan seolah-olah memiliki nafsu yang tak terpuaskan untuk menelan para pembangkang. Ini adalah peringatan betapa luas dan dahsyatnya azab bagi mereka yang sombong. Surga yang didekatkan. Ayat 31 sampai 33. Setelah suasana mencekam, Allah memberikan kesejukan bagi orang bertaubat.
Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Kepada mereka dikatakan, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu bagi setiap orang yang bertaubat, lagi memelihara peraturan-peraturan Allah. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Selamat datang di negeri keabadian. Ayat 34 sampai 35. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera. Itulah hari keabadian. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Perbandingan kata mazid, tambahan. Perhatikan keindahan sastra Al-Quran di sini. Di ayat 30, neraka meminta mazid, tambahan penghuni atau siksaan. Di ayat 35, Allah memberikan mazid, tambahan nikmat di surga, yang menurut para ulama adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips menghafal bagian ini. Kontras suasana. Hafalkan dengan membayangkan perpindahan dari panasnya neraka di ayat 30 ke sejuknya surga di ayat 31 sampai 35. Kriteria ahli surga. Ingat 3 kata kunci. Awwab, gemar bertaubat, hafidh, menjaga batasan, dan munib, hati yang kembali. Rima akhir, pola id dan ud tetap dominan. Mazid, ba'id, hafidh, munib, khulud, mazid. Ringkasan kosakata. Uzlifat, didekatkan. Awab, orang yang sering kembali, bertaubat kepada Allah, taat kembali. Bil ghaibi, meskipun tidak melihat Allah atau saat tidak dilihat orang lain. Al-khulud, keabadian. Refleksi. Ayat 33 menyebutkan khosyiyar rahmana bil ghaibi. Sangat indah karena Allah menggunakan nama Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kita takut kepada Allah bukan seperti takut kepada singa, tapi takut karena kita sangat mencintainya dan tidak ingin mengecewakan yang Maha Pengasih. Siap lanjut ke ayat 36-40? Di sana Allah kembali mengingatkan sejarah dan pentingnya mendengarkan peringatan dengan hati yang hadir. Lanjut.